Namun seiring berjalannya waktu, si Panji Gumilang ini terlena dengan segala fasilitas yang ada kiranya ya guys ya. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik soal perkembangan polemik kasus Ponpes Al Zaitun. Setelah pemimpinnya si Panji Gumilang ini jadi tersangka, ini dikabarkan bahwasanya di sebuah berita, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal beberapa jenderal yang diduga menjadi backingan Ponpes Al Zaitun Indramayu yang dipimpin oleh Panji Gumilang guys. Ya, tentunya untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Dan kita nanti akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap bersama teman-teman semua, agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar yang ada di media sosial. Dan kita akan cek juga kevalidan sumber beritanya dengan media-media online terpercaya. Oke guys, langsung saja kita simak videonya, cekidot. Jenderal-jenderal itu tadi. Nah, saya sudah bicara dengan mereka semua nih, bertiga. Bicara di forum Panji Gumilang. Dan hebatnya oleh Panji Gumilang, itu video disebarluaskan. Itu penunjukan merasa punya backing. Ya, ceritanya memang sama dengan yang ada di masyarakat, bahwa itu Pak, itu tuh dulunya adalah Mahfud MD buka suara soal jenderal backingan Al Zaitun. hanya yang kuat tuh Pak Muldoko ya. Lalu Pak Hendro Priyono ya. Lalu Pak Wiranto, kira-kira itu yang kuat. Dan persepsi itu dapat dipahami muncul karena para pejabat negara ke sana. Pak Habibie dulu konon dan ada buktinya bahwa Pak Habibie pernah memberi bantuan itu lebih dari 1 triliun. Kepala BIN yang kita laporin Bapak Hendro Priyono. Kenapa? Karena hasil penelitian kami ya tentang Az-Zaitun itu kan kami bukukan. Lalu saat itu ya, tapi saya menolak dulu tentang Pak Hendro Priyono. Saya ini bergerak di bidang radikalisme. Saya di musim Bapak orang. Melaporkan Pak Hendro Priyono karena melakukan tindakan pengancaman kepada kami para ilmuwan, para akademisi. Saya terlepas nggak tahu itu ancaman apa. Nah, kalau tidak tahu dengarkan dulu. Maaf BP, ancamannya dalam bentuk apa? Bayangin BP ya. Jadi setiap pemilu muncul di Al Zaitun itu. Iya, dan pejabat-pejabat pada ke sana, termasuk itu tadi jenderal-jenderal itu tadi. Nah, saya sudah bicara dengan mereka semua nih bertiga. Ya, saya katakan Pak Hendro, ya ceritanya memang sama dengan yang ada di masyarakat, bahwa itu Pak, itu tuh dulunya adalah komandemen wilayah 9 dari Negara Islam Indonesia. NI itu confirm ya? Confirm. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal beberapa jenderal yang diduga menjadi backingan Ponpes Al Zaitun Indramayu yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Salah satu jenderal yang sering disebut-sebut sebagai backingan dari Ponpes Al Zaitun adalah AM Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengaku sempat mendatangi AM Hendro Priyono yang sering disebut-sebut sebagai jenderal yang ada di balik Ponpes Al Zaitun untuk meminta penjelasan. Saya sudah ketemu Pak Hendro. Pak Hendro menyatakan bahwa memang ada organisasi negara Islam sampai ke amandemen yang ke-8, kata Mahfud MD pada 31 Juli 2023. Dikutip senayanpost.com dari YouTube Renal Kasali. Mahfud menjelaskan bahwa Panji Gumilang adalah NII KW 9 seperti yang selama ini diberitakan. Nah, Panji Gumilang itu yang dibentuk ke-9, yang membentuk itu operasi intelijen, terangnya. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi Pak Mahfud MD ini langsung mendatangi sosok yang diduga menjadi backingan Ponpes Al Zaitun. Dikatakan bahwasanya dulu ini Al Zaitun ini dibentuk untuk melawan NII ya. NII waktu itu dijelaskan bahwasanya masih ada di KW 8 dan dibentuklah NII KW 9 untuk membasmi NII KW 8 yang tadi itu guys. Tujuannya adalah membentuk NII untuk melawan NII sebenarnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, mungkin si Panji Gumilang ini terlena dan keterusan guys. Dan saya juga akan coba telisik dari sumber berita online terpercaya. Saya menemukan bahwasanya berita ini juga ditulis oleh senayan.com, di mana di dalam judul narasinya yang berjudul demikian guys.
Mahfud MD buka suara soal jenderal backingan Al Zaitun. Ini ditulis pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15.17. Dilansir dari laman senayanpost.com, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal beberapa jenderal yang diduga menjadi backingan Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Salah satu jenderal yang sering disebut-sebut sebagai backingan dari Ponpes Al Zaitun adalah AM Hendro Priyono, mantan kepala BIN. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengaku sempat mendatangi AM Hendro Priyono yang sering disebut-sebut sebagai jenderal yang ada di balik Ponpes Al Zaitun untuk meminta penjelasan. Jadi Pak Mahfud MD ini langsung datangi sosok AM Hendro Priyono ya guys ya. Ya, saya ketemu Pak Hendro. Pak Hendro menyatakan bahwa memang ada organisasi negara Islam sampai Kemendemen yang ke-8, kata Mahfud MD pada 31 Juli 2023. Dikutip dari senayanpost.com. Dari YouTube Renal Kasali. Mahfud menjelaskan bahwa Panji Gumilang adalah NII KW 9 seperti yang selama ini diberitakan. Nah, Panji Gumilang itu dibentuk ke-9. Yang membentuk itu operasi intelijen terangnya. Lebih lanjut, Bakin membuat operasi intelijen untuk melawan NII asli. Dan muncul sosok Panji Gumilang. Jadi, Bakin membuat ini maksudnya apa? Untuk melawan NII yang asli, dari situlah Panji Gumilang. Itu bebernya. Operasi intelijen berupa penggalangan itu akhirnya dibina menurut Mahfud. Panji Gumilang merasa kuat dan akhirnya malah berbalik. Jadi itu ya guys ya, sejarahnya si Panji Gumilang. Sebenarnya ini dibentuk untuk melawan NII ya. Namun seiring berjalannya waktu, si Panji Gumilang ini terlena dengan segala fasilitas yang ada kiranya ya guys ya. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Jadi yang dimaksud ada beberapa jenderal ini sudah diterangkan belak-belakan oleh Pak Mahfud MD ya. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini, dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap agar kita semua tak gagal paham. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.